Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Kita menerangkan bab sholat. Ternyata sholat itu gak gampang, sorot pahit. Karena apa? Kita baru sholat duhur sudah ngomongin hati sendiri. Apa? Coba dipikir, sholat duhur sudah menyakiti diri sendiri. Tegaknya sholat sama juga tegaknya hormat. Menghormatilah sesama manusia, sholat pun sama. Betul atau tidak? Kalau orang ngaku sholat, hatinya tidak sholat. Kalau orang bacaan sholat dibaca, tenggorokannya hanya di tenggorokan, bukan di hati nurani, bukan di ruhnya sendiri. Ini bahaya. Betul atau tidak? Kita sholat duhur berjamaah sama aja kita upacara menghormati tegaknya hormat kepada sesama manusia, kepada alam, kepada yang diciptakan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul. Sadar atau tidak sekarang? Kita kumpul bersama, masalah penyakit, masalah tidak penyakit itu bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Kalau kita yakin kepada Allah, buktikan bacaannya. Wudunya sudah jelas untuk membersihkan. Betul atau tidak? Mandi pun sama kalau kita yakin kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna rahmatan najama inna rahmatan Makkah al-hakal ya Madinah. Wa qul inna rahmatan ya qul inna ya Rasulullah al-hakal ya Madinah. Subhanallah. Wa qul innaka ya innaka ya Allah. Wa qul inna hada ya Allah. Kata Rasulullah. Kenapa? Takut umatnya terjerumus ke dalam raknya neraka. Apa? Tidak yakin kepada dirinya sendiri. Betul atau tidak? Banyak sedunia yang sholat, tapi tidak bisa menyolatkan hati nurani sendiri. Bagaimana sholat hati nurani? Jangan ngomongin diri sendiri sebelum kita diadani, dikomati. Kok begitu ya? Oh iya. Makanya kalau kita ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan, buktikan. Sholat berjamaah, upacara, Senin upacara, dari angkatan darat, udara, laut, polisi, upacara. Kenapa di Indonesia yang ada ngaku Indonesia, ngaku umat Indonesia, umat Nusantara, buktikan kecintaannya seperti sholat. Biarpun agama manapun sama, sebetulnya disebut lintas agama, tokoh-tokoh agama, di situ dijumlah Bhinneka Tunggal Ika sampai menjadi Pancasila. Ada berapa itu? Masih belum mengerti. Orang lain tuh, negara-negara lain tuh pengen seperti Indonesia. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Ini kita harus ingat. Kenapa nenek moyang kita dari Sabang sampai Merauke, dari Bhinneka Tunggal Ika, perang zaman dulu, zaman biyen, sholatnya gimana? Khusyuk atau tidak? Khusyuk, mau mati mau hidup, hanya Allah, hanya Tuhan. Betul atau tidak? Kenapa sholat sekarang jadi perkara? Kenapa sholat sekarang jadi masalah? Karena tidak yakin kepada hati nurani, tidak yakin kepadanya Allah.
Betul atau tidak? Oh saya Rahman Rahim. Wah bohong. Rahman Rahim ini mengumpulkan segala nih ilmunya. Ini makanya semua ditanggung di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Rasulullah pun seperti begitu. Karena satu-satunya di dunia ini hanya Rasulullah SAW. Mas qadi inna rahmatan Madinah al-qadi inna rahmatan ta'ala ya mafil Allah wa qadi inna rahmatan wa qadi inna rahmatan Makkah. Subhanallah. Nah sekarang di Indonesia luluhur tanah Nusantara Indonesia disebutnya dari Sabang sampai Merauke. Kapan mau disolatkan? Apalagi sebentar lagi 17 Agustus. Bukan dirayakan tapi selamatkan kepada ruh-ruh para pahlawan. Di situ ada ulama, di situ ada tokoh-tokoh, di situ ada anak kecil, dewasa. Coba di luar dihakikokan demi negara, demi Indonesia, demi Pancasila. Tahu nggak? Begini jadinya kalau tidak dihakikokan kiamat. Kiamat. Kenapa? Disitulah ruh-ruhnya semua. Ngeri. Jangan disakiti Pancasila. Nih tumpahannya saya. Asli saya. Saya tidak kiri kanan, hanya Allah. Tentara saya hanya malaikat. Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya tidak takut. Bukan omong kosong saya. Gak ada ceritanya keluarga pahlawan Ujang Ma'ruf, Hussein Nasranegara, Muhammad Toha, semua biarpun Jenderal Sudirman berani. Kenapa sekarang menjadi kucing? Harus jadi harimau Nusantara ini. Apakah sholat atau tidak? Saya bukan politik, bukan semata-mata pengen tenan, tidak. Tapi nggak ada Nusantara kalah di pekarangan. Hanya yakin kepada Allah, yakin kepada Pancasila, yakin Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat atau tidak? Merdeka! 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 Coba kalau kamu asli orang Indonesia, asli Nusantara, asli Merah Putih, asli Pancasila, asli NKRI, coba saya pengen tahu. Bukan saya ini cari ketenaran, tidak. Lihat Bung Tomo, begitu mengatakan Bung Tomo, semua se-Indonesia berhibarlah sang saka merah putih sampai mengucapkan kalimat sholat. Betul atau tidak? Betul. Nah sekarang kamu kalimat apa? Ini loh, kita menyadari malu sebetulnya kita ini dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pahlawan mengorbankan jiwa raga tidak dibayar. Kenapa sekarang kamu ini nggak ingat kepada diri sendiri? Jangan dibenci. Saudara kita itu dari Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Sama enggak dengan sholat? Tiap Senin upacara menghormati, saling menghormati. Jangan dibenci. Betul atau tidak? Betul. Ini loh. Mudah-mudahan aparatus se-Indonesia tiap Senin istiqomah upacara. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekolahan manapun maupun di mana dari ujung
timur sampai ujung kulon, semua menjadi Indonesia Raya. Betul atau tidak? Kita ini belajar sholat tapi tidak yakin sholatnya. Karena apa? Membenci diri sendiri. Bukan saya nyindir, emang kenyataan. Betul atau tidak? Jangan takut. Wah, nanti kamu dibunuh. Bunuh tidak dibunuh itu urusan Allah. Nanti juga ketemu lagi di alam kubur. Betul atau tidak? Ini loh tumpahannya saya. Saya malu dengan ulama-ulama, tokoh-tokoh, para pahlawan. Malu saya. Makanya pondok pesantren Unik ini gratis total. Saya ngarang kitab sampai ada kitab tentang kenegaraan atau kitab tentang Pancasila ada saya. Ini terang-terangan saya. Saya tidak takut. Masalah mati hidup itu urusan Allah, dan malaikat maut pun ngerti. Ini jawabnya kata malaikat maut. Ini bahasanya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalinha fa'alayya ruh alha fa'alay dunya amma kaliya masjidina kalimatul maut. Jemput meninggal diambil. Bisa kelihatan atau tidak? Enggak bisa. Tapi kalau kita izin Allah, ma qul inna hasyadal ilmu alla yamakun kun ba'ala yamafina alaki inna kun bayakun alla yamafina. Pasti ketemu, pasti kelihatan. Karena kita yakin kepada Allah. Betul atau tidak? Betul. Nah sekarang kalau kita pengen disolatin, pengen di ngajiin, pengen ditalin, tapi sesama manusia dibenci, apakah itu sholat atau tidak? Ya. Tidak, karena membenci kepada sesama manusia, tidak masih menghormati, apalagi gotong royong. Ini loh, jangan sampai membenci. Kita harus yakin kepada Allah, yakin adanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu semua dari ujung kulon, ujung timur sama. Apa yang dipermasalahkan? Karena kita ini kebanyakan tidak yakin kepada Allah. Karena di Pancasila pun satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Wah saya mau sholat aja biar masuk surga, enak teman. Saya duluan yang paling protes. Sholat itu nggak gampang, sorok pahit. Di kitab-kitab pun dijelaskan tentang sholat. Betul atau tidak? Makanya saya ngarang kitab Samawi atau kitab Suryani itu 500 kitab beraneka ragam bahasa atau kata-kata atau judul. Saya mati itu kalau saya tidak ada pasti banyak sejarah-sejarah tentang kitab Samawi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan yang ikut ngaji, yang tidak ikut ngaji, dimanapun di Indonesia sampai seluruh dunia diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya kitab Samawi di seluruh dunia, khususnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke dicatat oleh Allah, dibukakan, disehatkan, barokah selama dunia. Gampang itu, betul atau tidak? Tinggal kitanya keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan para alim ulama, tokoh-tokoh agama maupun suku-suku budaya kembali ke utuh, kembali Pancasila, kembali Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin hanya Tuhan yang Maha Esa yang membukakan. Betul atau tidak? Insya Allah penuh hikmah dan barokah selama dunia. Kita mengadakan istiqomah, yaitu istiqomah kitab Samawi. Dan ngarang kitab itu nggak gampang. Orang nggak percaya, ya nggak apa-apa nggak percaya. Berarti tidak percaya kepada alif sampai ke al-jahiliyah. Betul atau tidak? Emang dulu yang pakai bahasa Suryani kok. Berarti tidak percaya kepada Nabi Adam alaihissalam. Apalagi pakai bahasa jin. Ini loh bahasa jin.
Maka inna dia wa ma'adna dia. Pokoknya apa dia apa. Jin pun pengen seperti punya agama, pengen Islam. Lihat yang di Mekah, namanya jin Abdra, itu yang megang seluruh dunia. Jin Abdra. Wa maqinna hadisha wa hadatna kalimah ya Rasulullah afarinna kalimah Allah. Bisa kan bahasanya? Enggak gampang. Makanya enggak ada kemasukan jin, kemasukan setan. Kenapa? Sudah akrab. Karena tahu bahasanya, betul atau tidak? Betul. Muhammad. Makanya ada bahasa Jawa, bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada bahasa Lampung, kan bahasa seluruh digabungkan menjadi bahasa Indonesia. Betul atau tidak? Nah, yopo. Masih kurang percaya, kurang yakin. Kurang yakin, mati dulu, baru yakin itu. Tak panggilkan malaikat maut. Bertemanan kali-kali coba. Semua orang yang mau dingajak kabur semua, takut. Saya menanyakan kepada malaikat, sehari semalam 24 jam mengambil nyawa itu berapa puluh juta se-Indonesia atau sedunia? Subhanallah. Maka innaha fa'inna kalimah fi Allah alhafa qalinna kalimah fi inna kalimah fi Allah. Aduh. Ketirnya apa? Beraneka ragam. Begitu di alam kubur, masuk ke liang lahat, ditutup oleh papan, ditutup lagi oleh tanah. Begitu lihat ada cahaya atau tidak? Ada lampu atau tidak, bawa patromak atau bawa listrik, bawa HP, bawa apa? Tidak. Ternyata bawa akhlak. Kamu pernah ngaji di mana tuh? Ulamanya pasti tanggung jawab, harus ditanyakan tuh ulama. Betul atau tidak? Dikejar itu tanggung jawab dunia akhirat sebagai pemimpin. Apalagi ini pemimpin ilmu di dunia maupun di akhirat. Amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat, gak gampang. Disuruh sholat malah membantah. Itu sama aja menentang diri sendiri, menentang Allah. Ini sadar sekarang, karena semua itu bakal sakut sarjana kuburan. Dipikul kan, aduh. Ngeri ketir. Ini agama ini ada sama malam, sami sadayana sama. Ini siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Kita jangan dibenci, disolatin, dingajikan, biarpun agama manapun, karena kita ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita saling tolong menolong, saling mendoakan. Apakah itu disebut Rahman Rahim? Apakah itu sedekah, zakat, fitrah? Apalagi kamu mengadakan nanti ruwatan atau hakekoh Pancasila. Ganteng ini, ganteng. Berarti kamu ingat kepada leluhur kita, ingat kepada Pancasila, ingat kepada tanah air kita, yaitu Indonesia. Itu sholat atau tidak? Sholat. Malam 17-an datang ke unik ini mau ruatan, disebut tuh hakekoh Pancasila, pas 0017. Monggo, bukan kita promosi, emang kenyataan kewajiban. Betul atau tidak? Kamu itu nggak ikut perang kok, jauh tiba-tiba malah gak karuan. Coba kita jam 00 merenung kepada alam bumi. Betapa sakitnya itu para pahlawan. Lagi sholat aja disikat. Betul atau tidak? Masa kalian gak yakin? Cobalah
Mulai sekarang kalian harus yakin bahwa kita ini bakal mati. Ya kalau zaman dulu perang, sekarang zaman apa? Hoak, zaman pembohong, menipu diri sendiri. Bahaya ini. Hati-hati sekarang. Malaikat kiri kanan penyatat wah sibuk sekarang. Hati-hati, jangan jadi pencilat diri sendiri, bahaya. Kita harus mendoakan persatuan dan kesatuan sesuai Pancasila, sesuai merah putih, sesuai NKRI. Mari kita bersama Bhinneka Tunggal Ika. Rukunlah, damailah demi Indonesia, demi Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Yakin atau tidak? Mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Nanti di UNIK mengadakan syukuran ibarat hakekoh Pancasila 17 Agustus jam 00. Paginya upacara, saya sendiri yang memimpin. Mereka. Jadi semangat untuk meneruskan perjuangan nenek moyang kita. Bukan suruh berperang, suruh syiar menyatukan dan persatuan lewat gotong royong. Lewat itu banyak sebetulnya, tapi kita ingat kepada diri kita bahwa kita bakal kembali kepada Allah. Betul atau tidak? Tidak ada orang yang mahasiswa, dokter, orang kaya, orang miskin, orang segala macam mati. Betul atau tidak? Nah kalau kita mati, siapa yang mendoakan? Betul atau tidak? Insya Allah mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah selamat dunia wal akhirat. Kita doa ya, insya Allah. Saya yakin mudah-mudahan ini tembus ke langit, tembus kepada zat Allah, dan tembus kepada bumi, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi Indonesia karomah untuk menjalankan perintah Allah, perintah negara, perintah semua yang ada, perintah rakyat dan negara sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, merah putih, NKRI. Insya Allah mudah-mudahan penuh hikmah dan barokah. Mari kita bersolat, bersolawat dan sholat untuk menjalankan ibadah Allah. Mudah-mudahan barokah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahim, wa qul inna rahmatan Indonesia, wa qul inna rahmatan Pancasila, Allahumma qul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika, Rabbana qul inna rahmatan billahi wa inna rahmatan merah putih. Subhanallah wa qul inna rahmatan NKRI, subhanallah wa qul inna rahmatan hidayah, wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan ya Allah, Rabbana qul inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna rahmatan rakyat Indonesia, selamatkan ya Allah. Wa qul inna rahmatan tokoh-tokoh agama, ulama. Wa qul inna rahmatan umarah. Wa qul inna rahmatan rakyat Indonesia. Subhanallah wa qul inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika, wa inna rahmatan lintas agama, wa qul inna rahmatan hidayah, barokah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata. Al-Fatihah. Allahumma